Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aang di podcast KPU Kabupaten Gresik. Pada episode 20 kali ini, kita akan membahas aplikasi yang dikembangkan oleh KPU RI dan digunakan oleh seluruh jajaran KPU di seluruh Indonesia, termasuk di KPU Kabupaten Gresik. Bersama saya hari ini Pak Zuri Firdaus, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat datang Pak Zuri. Selamat Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Mas Ang gimana Mas? Alhamdulillah baik juga Pak. Sebelum masuk ke nama-nama aplikasi yang digunakan oleh KPU, kenapa sih di KPU itu memerlukan banyak sekali sistem informasi Pak? Ya kalau menurut saya kan KPU itu cakupannya se-Indonesia, menasional dan sifatnya hierarkis. Dalam setiap pekerjaannya itu sangat luas dan berbasis data. Baik dari data pemilih, kemudian data partai politik, data badan ad hoc, data logistik, data kampanye, data keuangan, dan seluruh tahapan itu berbasis data. Sampai kemudian juga mengenai pelayanan informasi kepada masyarakat publik. Jika semuanya dikerjakan secara manual, maka bisa kita bayangkan betapa berat kerja-kerja KPU dalam masa tahapan pemilu maupun pilkada. Untuk itulah aplikasi-aplikasi ini dihadirkan untuk meningkatkan kinerja agar selama kerja-kerja tahapan menjadi lebih efisien ketimbang manual gitu. Ketimbang manual itu kerjanya lebih cepat, kemudian bisa di-mentoring, dan ini menjadi sebentuk transparan kepada masyarakat luas. Untuk episode ini kita fokus dulu aplikasi yang dikembangkan KPU RI itu apa saja itu aplikasi yang digunakan sekarang ini? Kalau aplikasi yang dibuat KPU RI itu sebenarnya sangat banyak Mas. Kebetulan kita itu hanya user. Jadi kalau kita sebutkan satu persatu maka cukup banyak. Makanya kemudian mungkin saya paling tidak menyebutkan aplikasi utama yang sering kita pakai selama proses tahapan pemilu maupun pilkada. Di antaranya yaitu ada Sidale, ada Sirekap, ada Sikadika, ada Siakba, ada Silom, ada Sipol, ada Silok, ada Siramah, Simonika, kemudian sampai EPPID. Jadi banyak Mas aplikasi ini. Mungkin bisa kita bahas satu persatu ya Pak dari aplikasi yang banyak sekali tadi itu. Mungkin bisa dimulai dari Sidale mungkin. Ya kalau sepengetahuan saya Mas, saya coba jelaskan bahwa pertama Sidale itu adalah sistem informasi data pemilih. Sistem ini digunakan untuk mengelola dan memutakhirkan data pemilih. Data pemilih adalah fondasi pemilu. Makanya sistem ini menjadi strategis di KPU dalam kerja-kerja selama tahapan. Kemudian ada juga Sirekap, yaitu sistem informasi rekapitulasi, yaitu fungsinya untuk membantu dokumentasi hasil perhitungan sekaligus mendukung keterbukaan informasi publik terkait hasil rekapitulasi perhitungan suara. Kemudian ada Sikadika, yaitu sistem informasi kampanye dan dana kampanye. Sistem ini membantu pengelolaan kegiatan kampanye mulai dari data penerimaan dan pengeluaran kampanye oleh peserta pemilu. Sebentuk transparansi bagi kami peserta pemilu kepada masyarakat terkait proses tahapan kampanye selama pemilu. Kemudian ada Silon atau sistem informasi calon. Sistem ini berfungsi untuk proses pengelolaan data calon dan dokumen persyaratan calon selama proses tahapan. Kemudian ada Simpau. Simpau itu adalah sistem informasi yang mengelola administrasi pergantian antar waktu bagi anggota DPRD, DPR Provinsi, DPD, dan DPR RI. Kemudian ada Sipol, sistem informasi politik, sistem yang memuat seluruh data partai politik peserta pemilu,
mulai dari keanggotaan, mulai dari pengurus sampai kartonnya. Ini semuanya secara administrasi kemudian digitalisasi yang dimuat di dalam aplikasi Sipol. Kemudian ada Silog, yaitu sistem informasi logistik. Sistem ini membantu proses perencanaan, pengadaan sampai distribusi seluruh logistik dalam tahapan pemilu maupun pemilihan. Kemudian ada Sitab, yaitu sistem informasi pertanggungjawaban anggaran badan ad hoc. Seperti yang kita tahu, kalau Gresik kemarin itu ada 6 kali 356 PPS se-Kabupaten Gresik. Maka bisa kita bayangkan kalau SPJ-nya itu dilakukan secara manual maupun analog, maka bertumpuk-tumpuk dan sangat melelahkan. Hadirnya sistem ini untuk memudahkan proses pelaporan pertanggungjawaban badan ad hoc se-Kabupaten Gresik. Kemudian ada aplikasi Siakba, yaitu sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Biasanya ini familiar bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai anggota KPU, sebagai PPK, sebagai PPS, sebagai KPPS. Maka bisa kita bayangkan kemarin ada 1868 TPS kali kebutuhan 7 anggota KPPS setiap TPS, dan pendaftarnya itu bisa mencapai ribuan. Kalau kemudian itu dilakukan pendaftaran secara manual, maka tidak selesai 1 hari 2 hari, bisa jadi berhari-hari. Makanya hadirnya aplikasi ini untuk memudahkan proses pendaftaran sampai kelulusan. Kemudian ada aplikasi Siparmas, yaitu sistem informasi partisipasi masyarakat, yaitu yang berfungsi sebagai pengelolaan kegiatan sosialisasi, pendidikan, pemilih serta partisipasi masyarakat. Kemudian yang terakhir yang saya tahu itu ada EPPID, aplikasi yang digunakan oleh pejabat KPU selaku pengelola data dan dokumentasi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Seumpama ada masukan, ada laporan, ada permintaan data dan lain-lain, bisa melalui aplikasi EPPID tersebut. Tiap aplikasi itu mempunyai fungsi masing-masing dan membantu dalam pekerjaan KPU ya Pak? Ya, sangat membantu Mas. Jadi kerja-kerjanya bisa lebih cepat, efisien, dan lebih praktis gitu. Setelah di segmen selanjutnya, Pak Zuhri menyebutkan satu persatu aplikasi yang dimiliki oleh KPU RI. Sekarang kita akan bahas salah satu dari aplikasi tersebut yang dikelola oleh Divisi Rendatin, yaitu Sidali. Pak Zuhri, kira-kira mengapa ya Sidali itu menarik untuk dibahas lebih dalam itu? Ya, menarik karena kalau kita bicara pemilu, maka kita tidak terlepas dari apa yang kita sebut sebagai trias elektoral. Jadi pemilu itu hanya bisa mampu diselenggarakan ketika ada elemen penyelenggaranya, ada pesertanya, dan ada pemilihnya. Nah, Sidali ini adalah aplikasi yang disiapkan untuk memutakhirkan data pemilih. Dan data pemilih ini sangat krusial Mas. Bisa kita bayangkan jika data pemilih ini tidak valid, tidak akurat, tidak mencakup keseluruhan pemilih yang memenuhi syarat, maka hasil dari pemilu bisa diragukan legitimasinya. Selain itu, Sidali juga berfungsi sebagai perlindungan hak pilih kepada masyarakat. Kita bisa membayangkan pemilu kemarin 2024, kemudian ada pemilu lagi di tahun 2029, ada jeda waktu 5 tahun. Hadirnya Sidali ini akan nantinya digunakan untuk melakukan proses pemutakhiran data pemilih secara kontinu dan berkelanjutan. Harapannya saat pemilu nanti data pemilih bisa lebih siap dan berkualitas. Kalau mungkin untuk di luar tahapan pemilu itu, apakah Sidali itu masih tetap digunakan ya Pak? Masih. Kalau kita pakai acuan yang kita pakai hari ini kan Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, bahwa seluruh kabupaten kota diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu menggunakan alat bantu yang namanya Sidali ini. Sidali bekerja
dengan cara mensinkronisasi data DPT terakhir dengan data kependudukan nasional. Kemudian itu dilakukan pemutakhiran secara berkelanjutan. Setiap 3 bulan kita melakukan rekap tersebut kita produksi dari Sidali tersebut untuk dipublikasi kepada masyarakat dengan harapan masyarakat bisa memantau proses dinamika perubahan data pemilih selama masa non tahapan pemilu maupun pilkada. Data apa saja itu Pak yang diolah dalam Sidali selama pemutakhiran data itu? Mungkin bisa disebutkan Ya, data apa aja? semua data Mas bisa diolah melalui Sidali. Selama itu berkaitan dengan kegiatan pemutakhiran data pemilih, maka Sidali mampu mengolah semua data tersebut. Ya, mulai dari menginput pemilih baru yang memenuhi syarat. Siapakah pemilih baru? Bisa jadi ada warga yang pemilu kemarin belum ikut nyoblos, kemudian hari ini usianya sudah 17 tahun, kemudian bagi mereka yang sudah purna tugas dari anggota TNI Polri itu kan menjadi pemilih baru, kita input dalam aplikasi Sidali. Kemudian termasuk data pemilih yang meninggal. Ada warga yang kemarin nyoblos ternyata hari ini meninggal, maka kita coret di aplikasi Sidali. Kita keluarkan warga-warga yang meninggal yang telah tidak memenuhi syarat dari aplikasi Sidali. Termasuk kegiatan sinkronisasi data. Sinkronisasi data karena kita menyadari data pemilih itu selalu beriringan dengan data lembaga lain seperti data kependudukan, data instansi lain seperti Kemenak. Kemenak bisa melaporkan data-data warga yang meskipun belum genap usia 17 tahun tapi sudah menikah bisa didaftarkan atau dilaporkan kepada kami. Maka pemilih tersebut bisa kita input dalam aplikasi Sidali. Kemudian kecanggihan aplikasi Sidali ini juga bisa mendeteksi data ganda. Kalau proses manual maka akan sulit terdeteksi. Kenapa Mas? Salah satu contoh kasus, seumpama Mas Aang kemarin terdata dalam DPT Sidoarjo tahun 2024. Kemudian Mas Aang menikah, dapat orang Gresik. Sudah menikah Mas? Masih belum Pak. Masih belum ya. Seumpama menikah dapat orang Gresik, kemudian berdomisili dan berkartu keluarga di Gresik, maka otomatis akan menjadi data pemilih di Kabupaten Gresik. Tapi kan tetap tercatat di Kabupaten Sidoarjo. Nah, aplikasi Sidali bisa mendeteksi kegandaan itu. Tinggal operator atau user Sidali itu mengkomunikasikan kepada Kabupaten Sidoarjo agar mencoret data pemilih supaya sah dan memenuhi syarat sebagai data pemilih di Kabupaten Gresik. Namanya orang awam itu Pak, kan ada masalah kekhawatiran soal data pribadi biasanya. Nah, apakah aplikasi Sidali itu bisa menjamin keamanan data pribadi pemilih gitu? Ya, prinsipnya itu kita melakukan pemutakhiran data itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Namanya data pemilih memang kita sadari memuat identitas pribadi atau informasi-informasi pribadi yang tidak bisa kita publikasikan. Makanya kemudian kita acuannya adalah aturan perundang-undangan. Ada beberapa elemen yang ketika kita publikasikan tidak ditampilkan seperti NIK, NKK, kemudian keadaan fisik maupun psikologis pemilih tidak mungkin kita publikasikan. Jadi data pemilih selama proses pemutakhiran itu dibatasi berdasarkan kewenangan penggunaan sesuai Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi insya Allah selama proses pemutakhiran data melalui Sidali, keamanan dan perlindungan data pribadi bisa dijamin. Manfaat Sidali untuk penyelenggara itu apa ya Pak? Penyelenggara KPU gitu. Bagi penyelenggara atau masyarakat Mas? Bagi penyelenggara KPU sendiri gitu. Ya banyak Mas. Kalau manfaatnya itu yang jelas proses pengolahan pemutakhiran data itu lebih efisien, lebih tertib. Kalau kita bayangkan prosesnya manual, maka kita tidak bisa mantau
apa yang telah kita mutakhirkan, mana yang belum, mana yang sudah diinput, mana yang belum diinput, itu akan kita kebingungan dalam proses pencermatan. Bayangkan saja kalau ngomong hari ini, data pemilih di Kabupaten Gresik hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan itu ada 1 juta lebih, naik signifikan dibanding data pemilih di pemilu 2024. 1 juta data pemilih. Kalau kita lakukan prosesnya satu persatu, penginputannya, pencermatannya satu persatu, maka akan sangat sulit. Makanya hadirnya Sidalin sangat bermanfaat bagi KPU, lebih-lebih bagi kami sebagai usernya, akan memudahkan kerjanya, bisa lebih cepat, lebih efisien, sekaligus sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat secara langsung. Misalnya ada warga yang melapor kepada KPU Kabupaten Gresik, keluarganya meninggal, kemudian kita mutakhirkan, kita coret gitu kan. Maka langsung sejak saat itu juga masyarakat bisa langsung memantau, dicek DPT online bahwa keluarganya sudah meninggal. Atau kemudian ada yang lapor seperti Mas Ang tadi, terdata sebagai pemilih Gresik, kita mutakhirkan, kemudian saat itu juga bisa langsung disaksikan bahwa Mas Ang sudah terdata sebagai pemilih Kabupaten Gresik. Itu hanya 1 kasus 2 kasus Mas. Kalau data pemilihnya 1 juta Mas, bagaimana Mas? Ini kan sulit, cakupannya sangat luas. Makanya aplikasi Sidalin ini sangat bermanfaat bagi kami. Jadi selain untuk bermanfaat untuk penyelenggara, itu bermanfaat juga untuk masyarakat umum ya Pak, untuk aplikasi Sidalin itu. Betul. Jadi Sidalin ini bukan aplikasi teknis saja, tapi juga merupakan bagian dari pelayanan hak konstitusional warga negara. Betul. Suri, sebagai penutup episode kali ini, mungkin bisa disampaikan apa sih pesan utama yang ingin Bapak sampaikan pada pembahasan yang kali ini tadi? Ya, pada prinsipnya kalau kita berbicara aplikasi sistem informasi yang dibuat oleh KPU itu adalah alat bantu untuk memperkuat kinerja, memperkuat dan mempercepat kerja-kerja kita dalam proses penyelenggaraan di setiap tahapan pemilu. Dari yang manual, dari yang analog menjadi digital. Kita dituntut untuk melakukan proses percepatan dalam setiap tahapan. Makanya salah satu solusinya adalah dengan aplikasi ini. Mengingat saja kalau sebagai contoh di KPU Kabupaten Gresik hanya 28 orang sekretariatan ditambah 5 komisioner dan 1 sekretaris, jadi total hanya 34, harus melayani kebutuhan seluruh peserta pemilu, yaitu dari 18 partai politik, satu persatu mengirimkan berkas pendaftaran, satu persatu harus dicek. Bayangkan itu Mas, kalau nggak ada aplikasi. Kemudian adanya aplikasi Sirekap yang kemarin sempat menimbulkan kegaduhan, tapi hari ini mengalami proses penyempurnaan. Kalau dulu kita bayangkan proses rekapitulasi suara itu harus menunggu berhari-hari kita baru tahu hasilnya. Dengan adanya aplikasi Sirekap, sistem informasi rekapitulasi, maka hari itu juga di suatu TPS tertentu bisa dinikmati hasilnya. Contoh kemarin proses pelaksanaan pilkada, ada petugas-petugas Sirekap saat itu juga melakukan foto atau potret terhadap C plano hasil perhitungan suara. Maka tidak menunggu 1 hari 2 hari, 1 jam atau setengah jam berikutnya itu hasilnya sudah terpampang dan bisa dipublikasi, sehingga masyarakat tahu proses pergerakan menit per menit hasil perhitungan suara dari TPS, PPS ke kecamatan. Banyak manfaat aplikasinya. Yang jelas aplikasi ini bagi KPU selain membantu mengefisiensi kerja KPU juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Harapannya masyarakat bisa terlibat langsung berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu melalui hasil-hasil yang dipublikasi melalui aplikasi yang kerjanya mempercepat pelayanan tadi. Baik Pak. Baik, terima kasih Pak Zuri atas banyak informasi yang di-share kepada kita tadi. Teman pemilih,
Itu tadi pembahasan episode kali ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPU RI. Pada episode selanjutnya mungkin kita akan membahas inovasi yang ada di internal KPU Kabupaten Gresik. Saya Aang, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.